Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Khairia Putri dengan NIM 2204-123 dari Departemen Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang teori sosial, mulai dari pengertian teori sosial menurut para ahli, ruang lingkup teori sosial, manfaat teori sosial dalam ilmu administrasi negara, serta salah satu contoh teori sosial yaitu teori strukturalisme fungsional. Pertama, kita bahas dulu pengertian teori. Secara umum, teori dapat dipahami sebagai kerangka pemikiran atau konsep yang digunakan untuk menjelaskan suatu fenomena secara sistematis. Teori biasanya disusun berdasarkan logika dan analisis ilmiah, agar dapat membantu kita memahami mengapa suatu peristiwa bisa terjadi. Menurut Homans dan Nagel, teori merupakan suatu model atau kerangka berpikir yang dibangun melalui analisis yang logis dan sistematis untuk menjelaskan suatu fenomena dan bahkan memprediksi kejadian yang mungkin terjadi. Menurut Turner, teori merupakan proses berpikir atau kegiatan mental yang membantu kita mengembangkan ide-ide untuk menjelaskan mengapa suatu peristiwa dapat terjadi. Menurut Kerlinger, teori adalah sekumpulan konsep, definisi, serta hubungan antar variabel yang disusun secara sistematis untuk menjelaskan suatu fenomena. Selanjutnya, kita masuk pada pengertian teori sosial. Secara umum, teori sosial merupakan kerangka pemikiran yang digunakan untuk memahami dan menjelaskan kehidupan masyarakat serta berbagai fenomena sosial yang terjadi di dalamnya. Menurut Karl Marx, teori sosial menjelaskan bahwa perubahan dalam masyarakat sangat dipengaruhi oleh faktor ekonomi, terutama cara manusia bekerja dan memproduksi sesuatu. Dari situ, kemudian muncul pembagian kelas sosial yang mempengaruhi kehidupan masyarakat. Menurut Emile Durkheim, kehidupan sosial manusia terdiri dari fakta sosial seperti norma, nilai, dan aturan yang ada di masyarakat. Fakta sosial ini berada di luar individu tetapi tetap mempengaruhi perilaku manusia. Sementara itu, menurut Max Weber, teori sosial berfokus pada tindakan sosial manusia, yaitu tindakan yang memiliki makna dan biasanya dilakukan dengan mempertimbangkan tindakan orang lain dalam hubungan sosial. Selanjutnya, kita masuk pada ruang lingkup teori sosial. Yang pertama, teori sosial membahas masyarakat secara keseluruhan. Artinya, masyarakat dilihat sebagai suatu sistem yang memiliki struktur dan keteraturan tertentu yang dapat dipelajari secara ilmiah. Yang kedua, teori sosial juga melihat masyarakat sebagai arena perjuangan hidup. Dalam kehidupan sosial, sering terjadi konflik, persaingan, dan pertentangan kepentingan antar individu maupun kelompok untuk memperoleh sumber daya, kekuasaan, ataupun status sosial. Yang ketiga, teori sosial juga membahas tentang sistem sosial, yaitu hubungan antara berbagai unsur dalam masyarakat yang saling berkaitan, mulai dari interaksi antar individu sampai struktur sosial yang lebih kompleks. Yang keempat, teori sosial juga berkaitan dengan konteks sejarah dan perkembangan pemikiran. Banyak teori sosial muncul sebagai respon terhadap perubahan sosial besar dalam sejarah, seperti revolusi industri dan berbagai perubahan dalam sistem ekonomi maupun politik. Yang kelima, teori sosial juga memiliki berbagai pendekatan atau paradigma, seperti paradigma fakta sosial, paradigma definisi sosial, dan paradigma perilaku sosial yang digunakan untuk menjelaskan fenomena masyarakat dari sudut pandang yang berbeda. Selanjutnya kita melihat manfaat teori sosial dalam ilmu administrasi negara. Manfaat pertama adalah membantu pemerintah memahami masyarakat sebagai objek pelayanan publik. Dalam administrasi negara, pemerintah perlu memahami kondisi sosial masyarakat yang dilayani. Dengan teori sosial,
pemerintah dapat melihat bagaimana nilai, budaya, serta perilaku masyarakat mempengaruhi kehidupan sosial sehingga kebijakan yang dibuat dapat lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Manfaat yang kedua adalah membantu menganalisis berbagai masalah sosial. Dalam kehidupan masyarakat, sering muncul berbagai permasalahan seperti kemiskinan, ketimpangan sosial, konflik, ataupun masalah pembangunan. Teori sosial membantu pemerintah dan peneliti memahami penyebab masalah tersebut, sehingga solusi atau kebijakan yang dibuat dapat lebih tepat. Manfaat yang ketiga adalah menjadi dasar dalam perumusan kebijakan publik. Teori sosial memberikan kerangka berpikir bagi pemerintah dalam merancang kebijakan, dengan memahami hubungan antara masyarakat, institusi sosial, dan pemerintah. Kebijakan yang dihasilkan dapat lebih rasional dan sesuai dengan kondisi sosial yang ada. Manfaat yang keempat adalah membantu meningkatkan efektivitas organisasi pemerintahan. Dalam administrasi negara, birokrasi memiliki peran penting dalam menjalankan kebijakan. Teori sosial dapat digunakan untuk memahami bagaimana struktur organisasi bekerja, bagaimana hubungan antar pegawai, serta bagaimana proses pengambilan keputusan dalam birokrasi. Manfaat yang terakhir adalah membantu meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dengan memahami perilaku dan kebutuhan masyarakat melalui teori sosial, pemerintah dapat merancang sistem pelayanan publik yang lebih responsif, efektif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Yang terakhir, saya akan menjelaskan salah satu contoh teori dalam teori sosial, yaitu teori strukturalisme fungsional. Teori ini dipengaruhi oleh pemikiran beberapa tokoh klasik, seperti Socrates, Plato, Auguste Comte, Herbert Spencer, dan Emile Durkheim. Secara sederhana, teori ini melihat masyarakat sebagai sebuah sistem yang terdiri dari berbagai bagian yang saling berkaitan dan saling membutuhkan. Setiap bagian dalam masyarakat memiliki fungsi atau perannya masing-masing agar kehidupan sosial dapat berjalan dengan baik. Dalam teori ini, masyarakat sering diibaratkan sebagai tubuh manusia. Di dalam tubuh manusia terdapat berbagai organ seperti jantung, paru-paru, dan otak yang memiliki fungsi berbeda. Tetapi, semuanya bekerja sama agar tubuh dapat berfungsi dengan baik. Begitu juga dalam masyarakat, terdapat berbagai lembaga seperti keluarga, pendidikan, ekonomi, dan pemerintahan yang memiliki peran masing-masing untuk menjaga keteraturan sosial. Beberapa tokoh klasik juga memberikan pandangan yang mendukung teori ini. Socrates mengibaratkan sistem sosial seperti tubuh manusia yang memiliki bagian-bagian yang saling terhubung. Plato menjelaskan bahwa dalam masyarakat terdapat pembagian tugas dan peran sosial. Auguste Comte menekankan pentingnya konsensus atau kesepakatan sosial agar terciptanya keteraturan dalam masyarakat. Kemudian Herbert Spencer melihat masyarakat sebagai sesuatu yang berkembang melalui proses evolusi dan adaptasi. Sementara itu, Emile Durkheim menjelaskan bahwa masyarakat dapat berjalan dengan baik karena adanya pembagian kerja dan nilai-nilai bersama yang disebut sebagai common values. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.